Jadi alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa berjumpa di Desa Pototano dalam kegiatan Temu Nelayan ya. Jadi kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Gurita Bapak-bapak. Jadi mungkin sudah dari beberapa tahun sebelumnya sejak tahun 2020 kita sudah mengadakan Pekan Gurita dan ini 2021 ya. Jadi nanti akan ada yang baru lagi tahun ini 2025. Semoga dengan semangat baru juga kita bisa berjumpa di Desa Pototano ini. Jadi inisiasi awalnya adalah bagaimana kita itu melihat di Selat Alas ini ada 4 pelita, namun mungkin perlu ada inovasi baru di tahun lalu, sehingga memang kami buat itu Temu Nelayan agar mungkin bisa saling mengenal, bisa silaturahmi, lalu mungkin bisa studi banding juga bagaimana keadaan di wilayah desa masing-masing, sehingga sama-sama tahu kondisi di Selat Alas ini. Jadi karena banyak kerusakan di karang disebabkan oleh seperti tangan itu. Yeah. Nah ada banyak cara untuk istilahnya memulihkan atau merestorasi. Jadi karang yang sudah rusak kita coba perbaiki kondisinya. Salah satunya ini namanya Reef Star. Kenapa metode seperti ini? Karena bentuknya kayak bintang ya. Tidak semua kondisi karang yang rusak bisa ditaruh seperti metode ini. Patah karang bisa ke bawah. Jadi untuk menstabilkannya melalui Reef Star. Alhamdulillah Bapak-bapak, di sore hari ini kita sudah tiba di Gili Rangi atau Pulau Rangi ya. Ini salah satu pulau yang ada di Pototano ya. Kalau Pototano ini ada orang bilang namanya Gili Balu ya. Berarti ada 8 gili. Nah, di antara 8 gili itu ini adalah salah satu gili yang dia juga jadi gili yang paling dekat dari Pototano. Nah, jadi kalau Gili Rangi itu sebenarnya kami anak-anak sekarang, untuk generasi yang sekarang kurang tahu begitu jelas kenapa Gili Rangi ini dinamakan Gili Rangi seperti itu. Namun menurut tetua yang dulu yang masih ada, ini juga dikaitkan sama orang Sumbawa seperti itu. Jadi Rangi itu bahasa Bajonya. Jadi kalau bahasa Sumbawa rengit. Ada orang dia punya legalitas gitu kan, tetapi dia tidak melakukan pengelolaan. Dia tidurkan, dia punya legalitas tapi dia tidurkan gitu kan. Ada sebaliknya gitu. Dia tidak punya legalitas tapi dia melakukan pengelolaan. Artinya begini, misal pun kita kasih tahu ini haknya begini, aturannya begini, ya kan, ini ada aturannya bahwa masyarakat punya hak. Aturan kalau pulau itu begini. Pertanyaannya, berani enggak memperjuangkan aturan itu? Berani enggak memperjuangkan hak itu? Mau enggak memperjuangkan hak itu? Nah, itu loh pertanyaannya. Nah, kita manfaat di Pelita itu, di organisasi ini, bagaimana kita tahu masalah kawan ini, bagaimana kita cara mengatasi dia, apa yang perlu kita bantu dan sebagainya. Itu manfaatnya kita
punya kelompok, kan begitu ya. Tolong diinikan ya, diingat, karena kita ini laut kita satu, tidak hanya Selat Alas, bahkan laut dunia ini pun dia berhubungan laut ini. Jadi kalau ada masalah tentu dia berdampak. Kami di Desa Putu Tani ini terbantu Pak terkait dengan kegiatan ini. Terutama saya sendiri, bukan saja di penutupannya dan pengawasannya, tapi di kehidupan bermasyarakatnya. Makanya saya bilang, ayo tampil kalian pelita itu bagaimana, karena seyogyanya pelita itu adalah menerangi masyarakat itu, baik itu di laut dan di masyarakat. Kalau saya sinkronkan, pokok permasalahannya bukan dari luar Pak, masih di dalam Desa Putu Tano Pak. Alhamdulillah sejak kami mengikuti yang namanya Rapalamas ini mulai bulan Januari di 2025 sampai dengan di bulan Oktober sekarang ini, alhamdulillah berjalan lancar. Semangat perjuangan pelita semua harus lebih semangat lagi gitu untuk kita berjuang ke depannya lagi, untuk saling membantu, saling berbagi gitu. Secara kelompok-kelompok itu juga kita melakukan bersih pantai dan laut mumpung ini lagi surut gitu kan. Jadi nanti akan kelompok-kelompok kecil mengumpulkan sampah di seluruh radius terdekat dari area camping ground kita gitu ya. Nanti dikoordinir oleh Pak Mahari gitu ya. Jadi silakan kalau memang bisa terselesaikan hari ini ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti kita paling tidak bahannya sudah ada di sini, nanti kapan teman-teman Putu Tano lagi ke sini kita akan lanjutkan kegiatan menata lokasi camping ground ini. Sukses, sukses. Nah, ke depan harapan kami kepada teman-teman pelita, yaitu baik dari Putu Tano maupun yang ada di Ketapang, marilah kita sama-sama menjaga apa yang sudah kita laksanakan ini, supaya ke depannya bisa lebih bagus lagi, bisa lebih efektif lagi, dan kita terus solid untuk menggaungkan ini gitu. Waktu kumpul aja kita bersatu gitu, nanti wah sudah berpisahnya ya udah bubar seperti biasanya, ntar kumpul lagi baru lagi kita seperti ini, jangan seperti itu ya. Mau kami ke depannya biar sama-sama terus kayak begini terus lah, biar giat terus,
biar saling bimbing, saling bantu gitu ya. Mudah. Kami berterima kasih sekali sudah mau membantu membersihkan camping ground ini. Kami berterima kasih sekali. Terima kasih. Hanya itu aja. Mereka juga ikut berterima kasih seperti apa yang mereka sampaikan karena mendapat kesempatan diundang dengan adanya Temu Nelayan ini, karena salah satu kegiatan seperti ini tidak pernah ada di sana. Tadi mereka berkesempatan untuk belajar di Temu Nelayan ini. Walaupun kita sama-sama belajar, mereka juga ikut berkesempatan. Semoga harapan kita ke depannya untuk teman-teman kita yang dari Kaung, mudah-mudahan dengan adanya Temu Nelayan ini ada warga dari Kaung yang ikut berkesempatan di sini. Jadi harapan kita mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan kita di sini bisa disampaikan di sana. Jadi harapan kita kegiatan kita di sini bisa tersebar di sana. Kami juga banyak berterima kasih atas arahan dan masukannya, apa yang menjadi kekurangan kami dan kelebihan kami. Insya Allah apabila kami membutuhkan apalagi kekurangan masukan, kami akan meminta bantuan. Apa yang menjadi kekurangan kami nanti ke depannya nanti apa yang menjadi kegiatan kami di sini, kami akan selalu mengundang. Seperti inilah kita berkumpul lagi di Pulau Range ini. Ketika satu yang merasa tersakiti, pasti semua tersakiti. Jadi banyak hikmahnya lah, banyak pembelajaran baik lah yang bisa dibawa pulang di Temu Nelayan ini. Kita tidak tahu apakah Jari akan terus di sini atau bagaimana, tapi harapannya Pekan Gurita tetap berjalan dengan bapak-bapak semua gitu kan, dan tetap semangat gitulah bahasanya, karena kegiatan ini mungkin tidak ada di kegiatan lain yang dilakukan oleh mungkin NGO ataupun pemerintah. Itu mungkin impossible lah, maksudnya susah dicari gitu kan. Tapi Jari melihat kesempatan ini yang kami berikan lah ke bapak-bapak, jadi untuk saling mengenal. Dan mungkin pesan saya, apa yang sudah ditulis kemarin di peta harapan ke depan untuk Selat Alas itu kita jaga bareng-bareng, kita lakukan bersama-sama. Dengan adanya pertemuan ini sebagai pendorongnya, jadi bukan satu-satunya alasan bapak-bapak untuk saling menguatkan di antara bapak-bapak karena pertemuan ini, tapi ini menjadi bagian yang mendorong untuk semangat lah kira-kira. Jadi habis dari sini mudah-mudahan lebih semangat untuk berkegiatan di kelompoknya masing-masing karena sudah tahu punya saudara. Kalau bisa yang tahun depan adalah anak-anak muda yang di depan. Kemudian bapak-bapak tolong dibimbing anak-anak mudanya supaya jangan bangga jadi nelayan, bangga jadi orang yang menjaga Selat Alas.